Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل، أمين يا رب العالمين. طيب، كيف أيها الإخوة؟ Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kembali kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Sabtu yang cerah kali ini. Tentunya dalam rangka menjalani sebuah kewajiban bagi kita semuanya, yaitu thalabul ilm. Terlepas dari bekerja yang sifatnya duniawi, thalabul ilm, menuntut ilmu, itu jauh lebih penting daripada urusan tersebut. Walaupun bekerja adalah sebuah kewajiban, namun menuntut ilmu adalah kewajiban yang lebih di atasnya. Jadi ada sebuah kaidah di dalam usul fiqh, fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Fa in tazaham, jika terkumpul padamu dua kebaikan, yuqaddamul a'la minal masalih, maka utamakanlah kebaikan yang lebih tinggi maslahatnya. Seperti itu. Jadi bekerja hukumnya wajib dan itu baik, dan thalabul ilmu juga wajib dan hukumnya juga baik juga. Maka menghadapi dengan dua keadaan seperti ini, maka lebihkan atau utamakan yang lebih wajibnya lebih tinggi di atasnya terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Masih membahas tentang sifatul huruf. Ya, sifatul huruf kemarin terbagi menjadi berapa? Bagi menjadi dua. Ya, yang pertama sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua sifat yang tidak memiliki lawan. Baik. Kita sudah membahas tuntas tentang sifat yang memiliki lawan, yaitu ada 4 sifat. Yang pertama hamas, lawannya jahr. Kemudian yang kedua syiddah, lawannya rakhawah. Dan di tengah sifat keduanya ada sifat bainiyah. Kemudian sifat yang ketiga adalah isti'la, lawannya istifal. Dan sifat yang terakhir itbaq, lawannya adalah infitah. Baik. Dan di situ penulis pada kitab atau buku metode Asy-Syafi'i tidak menyebutkan sifat ismat dan idlaq. Namun di buku yang lain itu disebutkan. Dia dimasukkan ke dalam pembahasan sifatul huruf yang memiliki lawan di dalam buku yang lain. Cuman di buku ini tidak disebutkan. Beliau berpendapat bahwa sifat idlaq dan ismat itu kurang bersinggungan dengan pembahasan sifatul huruf. Baik, kita kemarin sudah masuk di jenis sifat yang kedua, yaitu sifat yang tidak mempunyai lawan. Baik, yang pertama ada sifat apa? Shafir. Masih ingat apa itu shafir kemarin? Hah? Desir atau tajamnya suara
atau suara yang tajam ketika keluar, karena suara tersebut melalui celah yang sempit antara gigi seri atas dan bawah. Jadi ada celahnya tuh. Antara gigi seri dan bawah itu ada celah yang berlubang sedikit. Nah, huruf tersebut keluar dari situ, makanya disebut dengan sofir, tajam, suara yang tajam, yang nyaring. Hurufnya ada 3, sin, zai, sama so. Ya, sa, za, sama so. Nah, kalau kita perhatikan ketiga huruf ini, ya, itu sifatnya makhrajnya di mana makhrajnya? Di sin, zai, sama so. Makhrajnya di mana? Ujung lidah, ya kan? Dengan ketentuan apa? Ujung lidah. Baik. Dengan ketentuan ujung lidah, ya, ujung lidah yang menempel di gigi seri bawah. Ya. 3 huruf ini makhrajnya di situ semua. Ya. Nah, ketika kita tempelkan ujung lidah kita dengan gigi seri bawah kita, so, maka dia akan terbentuk celah sedikit tuh antara gigi seri bawah dan atas. Jadi tidak rapat. Tidak seperti ini. Jadi ada celah sedikit. Sa. Jadi tidak murni tutup. Sa. Kalau tertutup tidak bisa keluar hurufnya. Nah, akan tetapi ada celahnya. Nah, sofir, itulah sofir dari celah tersebut. Keluarnya dari celah tersebut. Maka suaranya menjadi nyaring. Sa. Ya, sa. Bukan dibaca sya. Seperti itu. Sin sifatnya sofir, bukan sya. Kalau sya ada lagi nanti. Nah, kemudian za sama juga. Z. Ada suara nyaringnya itu. Z. Baik. Za. Kemudian so sama juga. Dia menempel di gigi seri bawah. So. Nah, ada suara yang nyaring seperti itu. Baik, contohnya terdapat di surat An-Nas. Ya. Alladzi yuwaswisu. Kemudian fi fi sudurin nas. Baik. Jadi yuwaswisu. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya, sifat yang memiliki lawan, sin sifatnya apa, sin? Apa Mas Bintang? Hamas. Hamas itu apa? Mengalir. Bukan. Mengalir, bahkan mengalir banyak. Dan suara yang nafas yang keluar banyak. Nah, itu sin. Jadi dialirkan, yuwas. Betul, sudah mengalir. Nah, kemudian di sifat selanjutnya dia punya sifat sofir. Ya, sofir yaitu tajamnya suara tadi. Yuwaswisu. Nah, nyaring suaranya. Baik, dirukan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, itu ya. Jadi tajamnya suaranya tadi. Ada di 3 huruf. Sin, zai, sama sod. Sofir namanya. Kemudian sifat yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah secara bahasa adalah memantul. Ya. Yaitu memantulnya suara pada huruf ketika dalam keadaan sukun. Tanpa berpengaruh dengan harokat yang 3. Maksudnya harokat yang 3 itu dhammah, fathah, kasrah. Jadi di dalam bahasa Arab, harokat itu cuma dianggap 3 toh. Ya ini, dhammah, fathah, sama kasrah. Sukun itu tidak dianggap harokat. Makanya di pembahasan nun sukun disebut apa? Dalam istilah yang lain, nun sukun, nun mati, ya kan? Nun sukun disebut dengan nun mati. Padahal ada harokat sukunnya. Maka itu
Di dalam bahasa Arab, nun sukun itu tidak dianggap harokat. Jadi harokat itu cuma 3. Dhammah, fathah, kasrah. Cuma itu saja. Sukun tidak dianggap. Kasihan ini, sukun ini. Nah, jadi qalqalah itu memantulnya suara pada huruf ketika dalam keadaan sukun saja. Ingat ya, dalam keadaan sukun saja. Ketika dalam keadaan sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Baik, sifat ini terdapat pada 5 huruf yang disingkat dalam sebuah kalimat apa? Baju di toko, atau bisa juga dengan qad bujaddin atau qut bujaddin. Terserah, yang penting hafal. Enaknya yang mana? Baju di toko juga gampang karena bahasa kita. Ba, jim, dal, to, sama ko. Nah, 5 huruf ini dia punya sifat qalqalah yang harus dipantulkan. Baik. Kalau kita perhatikan, qad bujaddin atau baju di toko ini, dia di pembahasan sifat sebelumnya, sifat yang memiliki lawan, dia berada di sifat apa itu? Hah? Enggak. Di pelajaran sifat yang tidak memiliki yang mempunyai lawan, dia ada sifat di mana? Syiddah, ya kan? Syiddah artinya apa? Tertahan. Nah, ada kan? Baju di toko, ba, jim, dal, toko. Ada semua nggak di situ? Ada semua ya? Ada semua. Kalau di syiddah kan aji dekotin bakat. A, jim, dal, to, bakata. Baik. Di situ cuma ada ko, ba, jada. Hanya nggak ada. Sama ta, sama ka. 3 huruf nggak ada. 3 huruf tidak ada. Baik. Nah, jadi huruf qalqalah ini sifat syiddah yang tertahan, kemudian dikasih sifat selanjutnya yang harus dipantulkan. Baik, kita kembali ke syiddah dulu. Ko, huruf ko. Ketika dalam keadaan sukun, dia tertahan. Ak, ya kan? Ak tidak bisa keluar sebenarnya. Makanya dikasih sifat selanjutnya, yaitu qalqalah supaya pengucapannya lebih mudah. Ako, ya kan? Ako, seperti itu, dipantulkan. Baik. Dipantulkan. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Benar. Cukup. Baik, qalqalah. Yang tadi kan pertama sifat yang tidak punya lawan. Yang tadi sofir. Sofir. Yaitu suara yang tajam. Atau tajamnya suara aja. Tajamnya suara. Atau ya, berdesir, sama aja. Tajam, nyaring, berdesir, bersiul, hampir bersiul, sama aja. Atau menyaring. Hurufnya ada 3 tadi ya. Sin, sin, zai, sama so.
Kemudian yang qalqalah. Qalqalah yaitu suara yang memantul. Hurufnya ada 5. Ba, ju, di, po, o. Baik. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid. Kan? Walam yulad. Baik, perhatikan di sini. Mana huruf qalqalahnya di sini? Hah? Dal. Kemudian sama juga. Pasti dia dalam keadaan sukun. Karena nggak mungkin huruf dal, qalqalah terbaca dalam keadaan berharokat itu tidak mungkin. Pasti dalam keadaan sukun. Entah itu sukun asli atau sukun apa? Entah itu sukun asli atau sukun palsu. Maksudnya sukun palsu itu sukun tambahan ya, sukun di akhir kata. Kalau ini sukun asli nih, nanti ada sukun palsu itu ada. Baik. Lam yalid wa lam yulad, ya kan? Nah nih, dal ada di huruf qalqalah, maka dia harus dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Baik. Dia aslinya sifatnya syiddah, tertahan. Lam yalid wa lam yulad. Maka biar termudahkan secara pengucapan adalah sifat qalqalah tadi. Lam yalid wa lam yulad. Baik, seperti itu. Dan perlu diperhatikan di situ qalqalah terbagi menjadi 2 macam. Qalqalah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama sughra. Kubra. Kemudian yang kedua sughra. Baik. Kapan ketika qalqalah itu dibaca kubra dan kapan qalqalah itu dibaca sughra? Nah, itu ada ketentuannya. Baik. Kalau kubra ketika dia dalam keadaan harokatnya tasydid. Tasydid atau akhir kata. Akhir kata. Seperti itu. Ini kata ya. Bayangkanlah ini kata. Kalau sughra, dia berada di tengah kalimat atau tengah kata. Nah, dia berada di tengah kata atau kalimat. Seperti itu. Baik, perhatikan di sini. Nah, perhatikan dal yang pertama. Yang ini qalqalahnya yang mana? Jenis pertama atau yang kedua? Yang pertama nih. Mana nih? Kubra atau sughra? Sughra. Kenapa? Kenapa? Karena dia di tengah kata atau di tengah kalimat. Nah, ini sughra, maka jadi ada perbedaannya nanti sedikit antara pengucapan qalqalah kubra dan sughra. Nah, kalau yang terakhir lam yalid wa lam yulad. Nah, ini apa nih? Kubra atau sughra? Kenapa kok bisa kubra? Karena di akhir kalimat atau kata gitu ya. Kubra. Atau yang dia dalam keadaan harokatnya tasydid. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab.
watabba, gitu kan? Nah, ini ya. Kalau ini kan sukun asli semua nih. Kalau ini sukun palsu nih. Dia harokatnya aslinya fathah, tapi karena dia wakaf, maka terbacanya sukun. Makanya dinamakan dengan sukun palsu atau sukun tambahan. Sukun tambahan. Bukan sukun asli. Ya. Iya, itu namanya sukun tambahan tadi, sukun palsu juga. Pokoknya dia dalam keadaan kalau kubro, huruf qalqalahnya dia dalam akhir kata, ya, entah itu sukunnya asli atau sukun tambahan atau sukun palsu, seperti itu. Yang penting dia di akhir kata. Ketika jumpa huruf qalqalah, salah satu dari huruf qalqalah, nah, perhatikan di mana letak hurufnya. Kalau dia di tengah kata dia sugro, kalau di tengah kata, di akhir kata dia kubro. Baik. Bisa dibuka surat Al-Ikhlas. Bisa dibuka surat Al-Ikhlas. 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 Baik, kita coba baca dari ayat pertama sampai terakhir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Ada huruf qalqalah di situ? Ada, di huruf dal. Qalqalahnya apa di sini? Qalqalah apa di sini? Kubro. Baik. Kenapa bisa dinamakan qalqalah kubro? Karena di akhir kata atau kalimat. Baik. Di situ harokatnya bukan sukun, ya. Tapi karena dia waqaf, berhenti, maka harokatnya diubah menjadi sukun. Jadi bukan sukun asli di situ. Baik, jadi ada perbedaan antara pengucapan qalqalah sughra dan kubra. Baik, perhatikan. Dikata lam yalid wa lam yulad, ya. Kalau qalqalah sughra yang ada di tengah kata, dia pengucapannya ringan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Paham ya? Jadi lebih ringan daripada yang kubro. Lebih ringan daripada yang kubro. Baik. Dan tidak boleh pengucapan qalqalah itu dihentak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ditakutkan dia menambah huruf. Menambah huruf hamzah. Baik. Di sini ada kata nih. Nah, di sini ada ayat fil ardi wala fis sama. Baik. Ada ayat ini fil ardi wala fis sama. Nah, ada hamzahnya. Nah, qalqalah tidak boleh dihentak sama seperti pengucapan ini. Tidak boleh lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh. Jadi, kalau kita pengucapan seperti itu seakan-akan yulad. Nah, seperti ini. Yulad. Dan ketika kita menambah huruf, kita masuk dalam kesalahan apa? Lahan apa? Hah?
lahan jali. Salah satu lahan jali adalah menambah huruf atau mengurangi huruf. Nah, jadi di sini tidak boleh pengucapannya yulad atau qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi ringan saja. Baik. Nah, ya. Huruf qalqalah, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengucapan qalqalahnya itu dia mendekati huruf fathah. Misalkan nih. Ini ya, lam yalid, ya kan? Lam yalid. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa qalqalah, pantulan itu mendekati dengan harokat fathah. Jadi pengucapannya lam yalid, lam yalid, lam yalid, wa lam yulad. Seperti itu. Jadi mendekati ke harokat fathah, tapi belum. Nah, itu pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, qalqalah itu dipantulkan ketika melihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Misalkan lam yalid. Huruf sebelum qalqalah apa? Harokatnya kasrah. Maka qalqalahnya hampir mendekati ke harokat kasrah. Lam yalid, lam yalid, wa lam yulad. Nah, kalau yang ini huruf sebelum dal, harokatnya apa? Fathah. Makanya dibacanya yulad, yulad. Baik. Namun pendapat Syekh Dr. Aiman Rusdi Syuaib tidak seperti itu. Beliau berpendapat bahwa qalqalah itu diucapkan mengikuti sifatnya, sifat hurufnya. Kita lihat. Mengikuti sifat hurufnya. Misalkan huruf dal, kita telah belajar kemarin di sifat yang ketiga. Apa sifatnya? Ada isti'la ya kan di situ. Isti'la. Isti'la itu apa? Suara yang terangkat ke langit-langit, suara yang naik. Nah, huruf isti'la itu disebut juga dengan apa namanya? Huruf yang kuat. Sehingga huruf-huruf isti'la dia terbaca tebal. Huruf isti'la di situ ada huruf apa aja itu? Huruf isti'la. Ada yang menyatat kemarin? Khusso, do, tim, til. Baik. Baik, itu isti'la. Nah, kita padukan qalqalah. Di dalam qalqalah hurufnya ada 5. Mana yang dia termasuk sifat isti'la? Di sini. O sama ko. Iya kan? Baik. Kemudian ada ba, jim sama dal. Berarti dia sifatnya apa? Istifal. Baik. Nah, perhatikan di situ. Baik, perhatikan di situ. Kalau hurufnya sifatnya dia istifal, maka qalqalahnya dia cenderung lebih khafif, ringan. Khafif, ringan. Jadi lam yalid. Lam yalid. Jadi enggak berpatokan ke apa namanya? Harokat fathah atau melihat huruf sebelumnya, tidak. Tapi dia dilihat dari sifat isti'la dan istifalnya. Kalau dia masuk ke sifat istifal, maka dia qalqalahnya khafif, ringan. Nah, nanti berbeda dengan al-falaq. Ya kan? Di surat al-falaq.
Baik, Anda contohkan dengan dua sifat dan dua huruf. Baik. Nah, perhatikan di sini. Di sini dia sifatnya isti'la, terangkat. Dan ini istifal. Baik. Perhatikan di kata yang ini saja. Baik, yang pertama, perhatikan cara bacanya. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Baik. Kemudian yang kedua, sifatnya isti'la, terangkat yang qaf. Jadi cara bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi lebih tebal. Paham ya? Lebih tebal daripada yang istifal. Baik. Ini kita bisa tahu buka sifat yang telah dipelajari sebelumnya. Baik. Jadi kedua huruf ini dia sifatnya apa? Isti'la. Nah, kalau yang ini istifal. Nah, kalau yang isti'la, maka dia memantulkannya tebal. Tebal ya. Dipantulkannya tebal. Contoh yang lain. Fi maq'adi. Ya. Fi maq'adi. Baik. Kita di sini fi maq'adi. Dia maksudnya qalqalah sughra atau kubra? Ini sughra. Ya kan? Ringan. Tapi karena dia hurufnya apa? Isti'la, maka dia ringan, tapi ringannya isti'la. Jadi tetap tebal. Fi maq'adi. Berbeda dengan ini. Lam yalid, tapi ini fi maq'adi. Nah, jadi huruf qa dan qa dipantulkannya jauh lebih tebal. Ya, jauh lebih tebal daripada yang istifal ini, ba jim dal. Seperti itu. Baik. Jadi dibedakan antara pengucapan qalqalah kubra dan sughronya. Baik. Qalqalah kubra dia ketika dalam keadaan tasydid atau di dalam keadaan akhir kata atau kalimat. Kemudian kalau sughra apabila huruf qalqalah ketika berada di tengah kata atau kalimat, maka dia dibacanya lebih ringan ya kalau yang sughra. Seperti itu. Itu sifat yang kedua, qalqalah. Kemudian sifat yang ketiga, kita masuk sifat yang ketiga, yaitu lin. Sifat lin. Yaitu keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah. Baik, cukup ya ini ya. Yang ketiga adalah lin. Sifat lin, yaitu keluar sifat yang keluar dengan mudah.
keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah, yaitu keluarnya suara dari makhrajnya dengan mudah. Dengan mudah. Itu definisinya. Yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Baik. Sifat ini terdapat pada dua huruf, ya sukun dan waw sukun. Waw sukun, ya sukun dan waw sukun. Makanya nanti ada pembahasan apa? Mad lin. Karena memang ya dan waw sukun ini termasuk dari salah satu dari huruf mad yang 3. Masih ingat huruf mad ada 3? Apa sih, Man? Enggak, huruf mad ada 3. Dulu kan pernah. Ada 3 tuh. Alif, ya sukun, sama waw sukun. Baik. Nah, makanya nanti ada pembahasan madlin. Nah, sifat ini terdapat pada dua huruf. Baik, hurufnya waw sukun, dan ya sukun yang sebelumnya berharokat didahului dengan harokat apa? Fathah. Nah, ini rumusnya nih. Jadi lin adalah suara yang keluar dari makhrajnya dengan mudah. Baik, sifat ini terdapat pada dua huruf, ya sukun dan waw sukun. Dengan ketentuan apa? Yang didahului dengan harokat fathah. Contohnya di surat Al-Quraisy tuh semuanya. Baik, li'ilafi Quraisy ya, Quraisy. Nah, kita baca Quraisy. Baik, Quraisy. Baik. Nah, di sini ada ya sukun. Ya sukun ada nih. Kemudian didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Nah, maka jika menjumpai seperti ini dia sifatnya adalah lin, yaitu suara yang keluar dari makhrajnya dengan mudah. Quraisy. Jadi nggak ada beban ketika mengucapkan apa namanya huruf tersebut. Quraisy. Ya, tidak seperti qalqalah tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan seperti ada usahanya sedikit. Ya, effort sedikit. Kalau ini tinggal apa namanya mengalir saja. Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Seperti itu. Lin. Nah, kemudian wa amanahum min khauf. Nah, khauf. Khaufun. Baik, khauf. Jadi tidak dibaca khauf. Jadi ringan saja. Khauf, bukan khauf. Itu. Ringan, pengucapannya ringan. Baik, itu lin. Baik. Ini sifat yang jenis kedua ini dia sekedar pengetahuan saja ya. Ya, jadi memang perlu diperhatikan juga, cuman berbeda dengan sifat yang sebelumnya, sifat yang memiliki lawan itu.
Baik, kemudian sifat yang keempat yaitu ada yang namanya sifat inhiraf. Inhiraf. Sifat yang keempat itu inhiraf, yaitu suara yang menyimpang atau menyimpangnya suara karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Baik, disebabkan terhalang oleh lisan. Baik, hurufnya ada dua, lam sama ra. Baik, yang keempat inhiraf. Yaitu baik 15%. huruf la, sini huruf la makhrajnya di mana? La. Oh, La. la. Mana? Lidah. La. Lidah samping. Lidah Samping. samping. Nah. Kenapa huruf la di samping keluarnya, bukan di ujung lidah? Kenapa huruf la keluarnya di samping lidah, bukan di ujung lidah? La, bukan di la, bukan di ujung sini, tapi dia di sampingnya, samping ujung lidah. Kenapa bukan di ujung lidahnya? Ini karena sifat inhirafnya. Maka kita bisa sebutkan bahwa huruf la itu bukan keluar di ujung lidah, tapi di samping lidah, ujung samping lidah. Paham ya? Nah, kenapa dikatakan inhiraf? Kenapa dikatakan inhiraf? Karena dia menyimpang, suaranya menyimpang, melenceng, karena tertutup oleh lisan. Nah, bisa dikatakan bahwa huruf la itu aslinya keluar di ujung lidah, ya kan? Karena dia terhalang oleh lisan, ujung lisan nih, ya, yang menempel di seri atas, benar-benar nempel, maka tidak bisa keluar dari situ, harus menyamping, melenceng, la ke kiri atau ke kanan atau kedua-duanya, la, jadi bukan la, tidak bisa. Antum tahu ya, samping ujung lidah, bukan samping lidah ya, ujung samping lidah. Ini ujung lidah, berarti ujung samping lidahnya itu yang sini, bukan yang sini, bukan. Jadi melenceng sedikit saja. Jadi pengucapan la yang benar adalah la di sampingnya, bukan di ujung lidahnya. La. Nah, itu bisa lihat di gambar tuh. Ada gambarnya. Baik, jadi ujung lidahnya dia menempel di seri atas, suaranya tidak bisa keluar dari situ. Makanya keluar dari sampingnya, la ke kiri atau ke kanan atau kedua-duanya. Kemudian ro. Dia aslinya adalah suara yang menyebar dari belakang ke ujung lidah. Tapi karena dia ro, secara makhraj dia keluarnya adalah di ujung lidah, menempel di gigi di atas, dia dari tengah lidah melenceng ke satu saja, ke satu lidah, ke ujung lidah saja. Ro, seperti itu. Dia menyimpang dari tengah lidah. Kalau ada gambarnya itu antum bisa lihat. Memang harus ada gambarnya biar memudahkan. Ada Mas Nam di situ. Belum ada gambarnya. Sing awal. Mau komplit. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Roh itu kalau kita rasakan ya dari lidah paling belakang itu, dia itu keluarnya di tengah lidah. Roh. Nah, kemudian maju ke depan setelah ujung lidah kita menempel di seri atas, dari tengah lidah menyimpang ke ujung lidah saja, jadi tidak keluar ke seluruh lidah, di makhrajnya di ujung lidah. Kalau ada gambarnya antum bisa paham itu, ada gambarannya.
Dan antum bisa rasakan wow di ujung lidah. Baik. Itu secara umum. Inhiraf adalah suara yang menyimpang karena alirannya tidak sempurna atau alirannya terhalang oleh lisan. Seperti itu, la sama ro. Nah, contohnya yaitu surat misalkan nih, ketika bertemu dengan alif lam, alhamdulillah ya kan, alha, makanya alnya itu seakan-akan lebih tebal. Bukan al ya kan, namanya seperti itu. Jadi kita belajar sifat yang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada sifat ini, cuman karena kan kita belum tahu. Jadi ini sifat ikutan saja sebenarnya. Sifat ikutan. Jadi yang sebelumnya. Kalau lam di pembahasan sifat sebelumnya kan sifatnya jangan baini ya. Nah, di dalam bainiyah itu sebenarnya sudah ada ini. Secara tidak langsung kita mengucapkan bainiyah al-had, ya ini kita sudah mengucapkan sifat inhiraf ini. Tapi karena kan kita kemarin belum tahu, enggak ada sifat inhiraf kan ya, belum tahu. Baik, intinya inhiraf adalah suara yang menyimpang. Suara yang menyimpang di lisan ya. Antum lihat tuh, nanti kalau misalkan ada di buku itu ada gambaran lidah ketika inhiraf. Nanti ada tuh gambarannya tuh. Gambaran lidah ketika inhiraf, nanti suaranya akan menyimpang. La. Kalau yang kita tahu kan la itu kan keluarnya di ujung lidah. Benar enggak? Ya. L. Ya, la. Nah, tapi ketika belajar makhraj ya kan? Itu sifatnya inhiraf sebenarnya, bukan murni di ujung lidah. Tapi aslinya memang di ujung lidah karena dia sifatnya inhiraf, menyebar. Bukan menyimpang ke samping lidah karena disebabkan nih dihalang oleh lisan itu. Baik, mafhum ya? Inhiraf. Baik. Kemudian yang kelima adalah takrir. Takrir yaitu adalah suara yang bergetar di ujung lidah. Nah, apa nih kira-kira berapa yang bergetar? Ro saja sudah cukup. Ro. Nah, getarannya itu ro. Getarannya itu namanya takrir. Getarannya adalah takrir namanya. Takrir. Baik. Kalau ro di sifat yang sebelumnya sifatnya apa? Hah? Bukan. Sifat yang sebelumnya. Sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan. Bainiya. Apa? Baik. Bainiya. Baik. Contohnya di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau bainnya apa? Definisinya diartikan sedikit. Ada takrirnya enggak? Qadar. Ada. Nah, takrir di sini apa tadi? Bergetar. Takrir. Itu suara yang bergetar ketika punya lidah terasa getar. Ujung lidah. Tidak. Ini cuma satu. Baik. Ketika kita menerapkan sifat bainiyah di huruf ra, fi lailatul qadar, sudah ada sifat takrirnya enggak? Sudah. Emosi sifat takrir apa? Sifat takrir apa? Definisinya? Bergetar. Fi lailatul qadar. Ada getarannya enggak? Enggak. Jadi kita bahas sifat sebelumnya itu sebenarnya sudah membahas ini juga. Sudah ada sifat ini juga. Ini cuma satu. Shin.
Ya, shin. Baik. Shin punya sifat tafashi. Apa definisi tafashi? Tuh, udara yang menyebar di seluruh mulut. Ash. Ash. Nah. Ash. Baik. Suara yang menyebar. Ketika kita mengucapkan shin, shin sifatnya apa? Sifat sebelumnya? Hah? Hamas. Dialirkan ya kan? Contohnya apa? Quraish. Ketika kita menerapkan sifat hamasnya, apakah sudah ada sifat tafashinya? Sudah ada. Cuman karena kita belum tahu. Ya, jadi sin ini ya. Shin itu yang ada titiknya. Kalau sin yang ada titiknya. Ini jangan sampai dibaca sha. Ini jangan sampai dibaca sa. Yang terbalik. Karena sudah berbeda sifat. Baik. Alhamdulillah masih ada dua sifat, yang ke-7 dan ke-8. Ada yang namanya sifat istitalah dan yang 8 sifat gunnah. Nah, nanti gunnah ada tingkatannya lagi. Mim sama nun. Mim sama. Iya betul. Mim sama nun. Dan gunnah itu punya tingkatan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik. Sebutkan sifat yang pertama tadi. Safir. Kedua. Qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi